Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Urip Daryanto untuk mengulas sejumlah berita teraktual yang terjadi di Blora baru-baru ini. Salah satunya tentang Blora mendapat dana impres pembangunan jalan daerah terbesar di Jawa Tengah di tahun 2025. Ini luar biasa. Pemirsa, akan digunakan membangun ruas jalan mana sajakah perolehan impres jalan daerah itu? Berikut liputannya. Mungkin Anda sepakat bahwa perolehan dana impres jalan daerah terbesar di Jateng itu tentu bukan turun dari langit begitu saja. Dipastikan butuh lobi-lobi kelas dewa. Ya, Blora diinformasikan mendapatkan dana impres untuk pembangunan jalan daerah terbesar di Jawa Tengah. Ini merupakan kabar baik bagi warga Blora yang telah lama menunggu perbaikan infrastruktur jalan di daerah mereka. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya impres ini, Blora siap untuk melakukan pembangunan jalan yang lebih baik dan lebih luas. Tentunya, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan berharap bahwa pembangunan jalan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Nizamuddin Al-Huda ST, ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa di tahun 2025 ini, Blora mendapat dana impres jalan daerah untuk membangun 4 ruas jalan. Masing-masing untuk ruas jalan Cabak, Bleboh, batas Kabupaten Bojonegoro, 20 miliar 500 juta rupiah. Ruas jalan Japah Tunjungan sebesar 28 miliar 850 juta rupiah. Kemudian ruas jalan Keser Ngelangitan Tunjungan sebesar 28 miliar rupiah dan ruas jalan Jepon Bogorjo batas Kabupaten Tuban sebesar 20 miliar 200 juta rupiah. Sehingga total ada 97 miliar 550 juta rupiah. Alhamdulillah, kemarin sudah turun surat dari Kementerian PUPR dan Alhamdulillah di Kabupaten Blora terpilih untuk mendapatkan impres jalan daerah dan ada 4 paket kegiatan yang akan dilaksanakan untuk impres jalan daerah. Totalnya berapa, Mas? Dari 4 anu itu? Total kurang lebih hampir 100 miliar. 4 paket itu yang nanti sudah mendapat persetujuan untuk impres jalan daerah. Yang pertama, peningkatan jalan Cabak Bleboh batas Kabupaten Bojonegoro, betul ya Mas? Iya, betul. Yang kedua, peningkatan jalan Japah. Betul. Dan terakhir, peningkatan jalan Jepon Bogorjo batas Kabupaten Tuban. Ya, betul. Ya, betul. Alhamdulillah. Dengan impres jalan daerah 4 kegiatan tersebut akan tuntas. Semuanya, semua ruas 4-4-nya itu tuntas. Oke. Ini luar biasa kan? Sekali lagi, keberhasilan itu bukan lantas turun dari langit begitu saja loh. Tentu butuh perjuangan dan lobi-lobi intens ke pemerintah pusat. Terkait dengan impres jalan daerah yang diterima Blora tahun ini, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menyampaikan, Alhamdulillah dapat rekor tertinggi se-Jawa Tengah. Ini juara, satu-satunya yang menerima dana impres banyak, Blora, yakni mendapat impres sekitar 97 miliar rupiah, hampir 100 miliar rupiah, tandas Arif. Dengan perolehan impres jalan daerah itu, demikian Bupati Arif, nantinya sejumlah ruas-ruas jalan strategis diperkirakan akan terselesaikan. Seperti ruas jalan Jepon Bogorjo perbatasan Tuban, ruas jalan Tunjungan, Ngelangitan Keser, ruas jalan Japah Tunjungan, dan ruas jalan Cabak Bleboh. Tak lantas puas dengan hasil itu, Bupati Arif Rohman tetap akan berjuang melakukan lobi ke pusat dan berharap ke depannya ruas jalan seperti Doplang arah Bangklean dan juga Kunduran arah Doplang dapat tertangani. Dengan perolehan impres jalan daerah itu, total dana pembangunan infrastruktur jalan di Blora pada tahun 2025 hampir mencapai 430 miliar rupiah. Harapannya, dengan dana sebesar itu, ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Blora akan segera tertangani. Seperti kita ketahui semua,
Tak hanya cakap angin, proyek pembangunan jalan dan jembatan di Blora tahun 2025 ini sebagian besar telah gas. Total anggaran proyek jalan dan jembatan di tahun 2025 ini di mana mencapai angka 300 miliar rupiah, dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan jalan di Blora terus meningkat. Dari data yang ada, di tahun 2021 lalu, anggaran infrastruktur jalan di Blora sekitar 106 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat di 2022, yakni mencapai sekitar 268 miliar rupiah. Dengan kata lain, peningkatannya naik hingga 2 kali lipat. Bukan ingin hiperbola, meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Blora di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Haji Arif Rohman terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat provinsi hingga mengupayakan pinjaman daerah demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Tidak dipungkiri memang, masih saja ada ruas jalan di Blora yang belum tertangani. Untuk itu Bupati Arif menyatakan, untuk ruas-ruas jalan yang belum tertangani, nantinya akan dilakukan pembangunan secara berkala. Termasuk infrastruktur pendidikan seperti gedung-gedung sekolah akan diusulkan untuk dibangun. Kemudian kaitannya dengan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nantinya juga akan menjadi prioritas. Kita tentunya berkomitmen untuk bagaimana nantinya daerah-daerah yang belum kita bangun secara berkala nanti kita bangun. Tidak hanya infrastruktur jalan saja, termasuk infrastruktur pendidikan seperti halnya gedung, bangunan SD dan sebagainya nanti silahkan, nanti secara bertahap juga akan kita kawal untuk bisa kita usulkan. Blora PV menelusuri sejumlah ruas jalan di Blora yang bakal dibangun dengan impres jalan daerah tersebut. Satu di antaranya, ruas jalan Keser, Ngelangitan, Tunjungan. Ruas jalan ini benar-benar OTW mulus. Betapa tidak, saat ini jalan Blora, Ngelangitan, Kecamatan Blora, Tunjungan, juga mendapat plotting dana sebesar 4.767.000. Proyek ini sudah terkontrak tanggal 22 Agustus 2025 dan akan selesai 15 Desember 2025. Proses pembangunannya sudah berjalan. Tahap pertama akan dilakukan pembetonan sepanjang 1,7 km dengan lebar 4,5 meter dari SDN 2 Keser ke barat sampai masuk Desa Ngelangitan. Yang saat ini mulai dilakukan pemadatan urugan pelebaran untuk dasar pembetonan nantinya. Tahap pertama ini dikerjakan oleh CV Gada Perkasa dengan masa kontrak pekerjaan hingga 15 Desember 2025 yang bersumber dari APBD 2025. Sisanya, tahap kedua rencananya akan dilakukan pembetonan tuntas sepanjang 6-7 kilometeran dari Ngelangitan sampai Tunjungan, yang mana saat ini Pemkab mengusulkan anggaran 28 miliar rupiah dari Impres Jalan Daerah 2025-2026, Kementerian Pekerjaan Umum, yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya kita semua, semoga prosesnya lancar semua. Menurut PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Nizamuddin Al-Huda, ST, untuk pembangunan jalan lanjutan yang sumber dananya dari Impres Jalan Daerah akan dimulai pada bulan Oktober. Ingin tahu sejumlah pembangunan ruas jalan di sekelilingnya yang dilakukan Pemkab Blora tahun 2025 ini? Ada peningkatan jalan Keser, Purwosari, Kecamatan Tunjungan, Blora. Dananya sebesar 456.703.000. Sudah terkontrak tanggal 4 September 2025 dan akan selesai di tanggal 2 Desember 2025. Kemudian, peningkatan Jalan Tambah Rejo, Kalangan, Kecamatan Tunjungan, senilai Rp915.251.000. Proyek ini sudah terkontrak 4 September 2025 dan akan selesai 15 Desember 2025 mendatang. Juga peningkatan Jalan Temu Rejo, Gempol Rejo, Kecamatan Blora, Tunjungan, senilai Rp402.341.000 sudah terkontrak tanggal 22 Agustus 2025 dan akan selesai 15 Desember 2025. Selanjutnya, peningkatan Jalan Japah Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, dengan dana Rp9.568.266.000.
pekerjaan ini sudah terkontrak 22 Agustus 2025 dan akan selesai 15 Desember 2025. Juga peningkatan jalan ke Ser, Ngelangitan, Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Rp4.651.785.000, 22 Agustus 2025, 15 Desember 2025. Pemirsa, saat ini saya berada di ruas Jalan Kleser, Ngelangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Di lokasi ini telah berlangsung pembangunan jalan dengan konstruksi beton rigid, kurang lebih sekitar 2 kilo dengan lebar 4,5 meter. Pembangunan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Blora sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya akses jalan bagi masyarakat pedesaan. Jalan beton rigid dipilih karena memiliki daya tahan lebih kuat dan mampu menopang beban kendaraan berat dalam jangka waktu panjang. Diharapkan dengan konstruksi ini warga tidak lagi kesulitan saat melintas, terutama saat musim hujan. Selain memperlancar transportasi pembangunan jalan, ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga, mempermudah akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga ke pasar. Pemirsa, inilah salah satu bukti nyata penggunaan dana APBD Kabupaten Blora untuk pemerataan pembangunan dari Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Saya, Fadil, melaporkan untuk Blora TV. Beberapa warga setempat mengutarakan cukup senang dengan adanya pembangunan jalan di daerahnya. Dikemukakan, sudah cukup lama ruas jalan di daerahnya tidak terbangun, dan harapannya setelah dibangun nanti akan meningkatkan perekonomian warga. Namanya sinten, Mbah? Kula namine Mas Karno. Alamatnya pundi? Alamate Duko Plosorjo RT 1 RW 5 Desa Ngelangitan Kecamatan Tunjungan. Jalan ini nembe dibangun mulai kapan, Mbah? Dibangun nembe niki selama periode Bupati periode 3 kali sudah dan baru 4 kali ini, 4 periode ini dibangun. Berarti hampir 20 tahun ya, Mbah. Ya. Terus niki jalan niki akses untuk nopo mawon, Mbah? Pertanian, nopo bisnis, nopo pripun, Mbah? Komplit, Mas. Pertanian oke, akomodasinya, terus termasuk lintas kecamatan, mungkin birokrasi instansi terkait. Kabupaten pun juga lancar, Mas. Oke. Terus harapan setelah dibangun niki pengen disukani nopo malih, Mbah? Setelah jalannya mungkin bagus. Yang sangat ketinggalan adalah penerangan jalan. Penerangan jalan. Harapannya, Mbah, kesan-kesan jenengan terkait pembangunan jalan di Blora ini untuk desa Kleser sendiri mriki pripun, Mbah? Kesan-pesan dari pembangunan jalan ini sangat bagus. Untuk itu dari saya sendiri pribadi, kemungkinan juga untuk semua rakyat Indonesia, harapan saya bukan hanya fisik jalan yang dibangun, termasuk pembangunan hati nurani rakyat ini benar-benar terrealisasi dari pejabat, mulai dari bawah sampai pusat. Semoga harapan dan impian warga untuk mempunyai jalan yang bagus segera terwujud. Karena dengan infrastruktur yang bagus, itu diharapkan nantinya aktivitas akan lancar dan aktivitas akan meningkat. Adalah Kades Sambung Rejo Siswadi yang juga menyambut gembira dengan adanya pembangunan ruas jalan Keser, Ngelangitan, Tunjungan. Menurutnya ruas jalan itu sudah cukup lama belum terbangun. Harapannya, dengan dibangunnya ruas jalan itu nantinya akan sangat membantu para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. 2007, terus ruas kono iku dibangun mulai 2013. Iya. Nggih, niku 2014, 2013, 2014. Niku zaman-zamane Bostong niku le. Oh. Iya. Joko Merah, Bostong ya, niku. Akhir-akhir iki masa gak ono sing dibangun ruas kono. Akhir-akhir iki. Misale 2022, 2020 gak dibangun blas. Pengenane 2000
19 nek mboten salah. Cuma 2020. sedikit. Nggih tunjungan, Mbah. Oh. Iya. Tunjungan Sarasan. Iya. Ini kebetulan kan tahun ini kan di samping APBD juga untuk impres jalan desa, impres jalan daerah kan iso tuntas. Iku pirang kilo ya? Misale keser keser Ngelangitan Tunjungan ini kira-kira berapa kilo? Enten nek niku padha karo Tunjungan Blora. Perkiraan ae lah. Enten 10-an 11, Mbah. 10-11, nah ini JD 28 M. Ketambahan APBD 4 M, 32 M. Muga-muga iso njutul ya. Ya ora iku ya. 30. Anu, ke imprese kan 28 miliar. Terus kok APBD 4 miliar kan 32 miliar, nek 10 kilo nyandak apa ora ya? Kula riyen niku nate angsal surat saking Pak Sadewo, Bupati zaman Gerindra niku. Kula kan ngewangi Gerindra niku Tunjungan sampai dengan Keser niku pun enten ukurane Mbah, tapi HP-ne kula kocar-kacir kabeh. Yo gak masalah, arep kocar-kacir arep apa gak masalah, sing penting kan ya niku sekitar 40, Mbah. 40 sekian miliar. Dadi riyen niku Tunjungan Jambangan ngantos dugi Japah niku 42, sekian miliar kalau nggak salah. Sing Keser ngantos dugi Tunjungan niku totalnya panjangnya sekian kilo dengan lebar 4 meter niku sekitar 47 nek 47 miliar. Iku sing Keser Keser Ngelangitan Tunjungan iku titik-titik sing paling parah desa ndi? Titik sing paling parah nggih desane Kali Ceper Bokerto. Berapa? Cara mono diitung niku nggih ngene dukuan Dongaren ngantos dugi Kali Cerung, Gempolrejo Kali Ceper, Langitan niku. Niku paling parah. Pirang kilo lah? Parah niku, Mbah. Perkiraan pirang sing paling parah iku. Niku perkiraane sekitar Maguan Tunjungan 6, Mbah. 5 sampai 6. Iku nek saumpama tuntas dibangun iku kono iku wilayah kono iku sing paling memungkinkan apa? Industri apa pertanian apa? Sing paling memungkinkan untuk nek wis dalan wis bagus, wis dibangun, bocor. Pengembangan wilayah kono sing paling memungkinkan pertanian kayak apa industri apa perkebunan apa. Ya, pertanian ya, Mbak. Pertanian ya. Pertanian satu. Karena ini kan dekat jalan hutan. Ya. Hutan, sakit hutan nggih masuknya tenggene pertanian sedoyo. Ngeten jagung, ngeten kacang, ya pertanian iki ben masuk nopo mboten enten. Oh, nek jalur antara niku ruas jalan niku nggih rada penake tinggi lewat apa nggih, Mbah? Tebu. Tapi nek wilayah kono selama ini pertanian yo. Pertanian, Mbah. Oh, oke. Lepas dari ruas jalan Keser Ngelangitan Tunjungan, Blora TV menelusuri ruas jalan Jepon Bogorejo batas Kabupaten Tuban. Di ruas jalan ini, yakni peningkatan jalan Jepon Bogorejo batas Kabupaten Tuban, Kecamatan Jepon Bogorejo, di tahun 2025 ini, melalui APBD juga telah dianggarkan sebesar Rp3.176.979.000. Pekerjaan ini telah terkontrak tanggal 4 September 2025 dan akan selesai tanggal 15 Desember 2025. Menurut PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Nizamuddin Al-Huda AST, ruas jalan Jepon Bogorejo batas Kabupaten Tuban direncanakan juga mendapat dana impres jalan daerah sebesar Rp20.200 juta. Direncanakan pembangunannya akan dimulai bulan Oktober. Harapannya, ruas jalan ini akan tuntas dibangun.
ungkap Huda, panggilan akrab Nizamuddin Al-Huda. Salah satu warga Bogorejo, Kardono, mengungkapkan rasa senangnya dengan pembangunan ruas jalan Jepon, Bogorejo, batas Kabupaten Tuban. Senang sekali. Saat ini di ruas jalan itu yang rusaknya cukup lumayan ada di Desa Gayam, pos perhutani, termasuk ruas jalan yang ada di Desa Sendangrejo hingga ke perbatasan Jawa Timur. Jelas Kardono. Bagaimana dengan ruas jalan Cabak, Bleboh, batas Kabupaten Bojonegoro, yang rencananya juga akan mendapat impres jalan daerah sebesar 20 miliar 500 juta rupiah. Saat ini dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan yang ada di tahun 2025 ini, salah satunya adalah paket pembangunan jalan Cabak Bleboh, batas Kabupaten Bojonegoro, yang masuk wilayah Kecamatan Jiken, Blora. Seperti kita ketahui semua, proyek peningkatan jalan Cabak Bleboh, Kecamatan Jiken, itu akhirnya terrealisasi di tahun 2025 ini. Jalan ini sebelumnya menjadi perhatian dan keluhan warga, karena kondisi jalan yang rusak dan tidak memadai. Berikut pantauan langsung Blora TV di ruas jalan Cabak Bleboh. Di ruas itu sudah terpampang papan proyek. Di antaranya bertuliskan jumlah anggaran sebesar 5 miliar 527 juta 934 ribu rupiah. Tanggal kontrak paket 22 Agustus 2025 lalu dan akan selesai 15 Desember 2025. Terkait adanya informasi bahwa ruas jalan Cabak Bleboh akan dapat IJD dengan besarannya 20 miliar 500 juta rupiah, PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Nizamuddin Al-Huda ST, tidak menampik adanya hal itu. Namun demikian, ketika dikonfirmasi, Huda menjelaskan bahwa diperkirakan dana IJD saat diterapkan di lapangan untuk membangun jalan dengan rigid beton hanya sampai di masjid. Adalah Bagong Suarsono, salah seorang tokoh masyarakat desa Bleboh, menyatakan sudah mendengar jika nantinya dana IJD turun, sesuai perencanaan dengan lebar jalan 6 meter, diperkirakan pembangunannya hanya sampai di masjid. Maksud hanya sampai di masjid? Disampaikan Bagong, jika pembangunan jalan dengan dana IJD hanya sampai di masjid, berarti masih ada kurang 500 meter untuk sampai di perbatasan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan fakta itu, demikian Bagong, pihaknya sudah pernah berdiskusi dengan Huda, PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, akan usul kepada pemerintah pusat jika bisa pembangunan ruas jalan Cabak Bleboh dituntaskan sampai ke perbatasan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dananya dari mana? Dengan enteng Bagong Suarsono, salah satu alternatif ada pengurangan lebar jalan. Misalnya jika rencana jalan akan dibangun dengan lebar 6 meter, misal dikurangi menjadi 5,5 meter, semuanya beres. Kan masih bisa diadendum, tandasnya. Saya berharap ini diselesaikan sampai tuntas, Pak. Dengan 2025 ini. Dengan adendum atau apa istilah teknisnya. Nah, misalnya kira-kira sepakat aku karena ini nanti diselesaikan tanpa nerak regulasi. betul kan ono adendum dan lain-lain tuh Pak. Misalnya lebarnya, misalnya 6 meter, mungkin lah dibuat 5,5 selesai toh bos. Misal tidak bisa, kan masih bisa diusulkan di anggaran 2026. Kalau menurut saya, tidak mungkin jika kekurangan pembangunan jalan sepanjang 500 meter harus menunggu anggaran di 2026. Kok rasanya tipis jika berharap kekurangan pembangunan jalan itu bisa dianggarkan di tahun 2026? Tandas Bagong. Masjid sampai perbatasan pirang kilo ya? Sekitar 500. Nah, kilo. 500 meter. Ora selesai. Podo ae gejolak ya. Gejolaknya tidak. Terus kapan untuk itu yang pertanyaannya? Berarti khawatir nengko Tidak ada kelanjutan Pak. Wis cerita. Jaminannya apa? Apa? Dia menambahkan juga sudah sempat diskusi dengan Kepala DPUPR Blora, Huda. Dikatakan, menurut Huda, saran masukan itu masuk akal. Hanya yang memutuskan adalah pemerintah pusat. Misal disetujui, berarti lebar jalan dikurangi untuk menyambungkan jalan hingga ke perbatasan Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut Bagong Suarsono, tetap masih ada persoalan. Sudah. Tapi baru sebatas aku diskusi loh ya, diskusi.
hari ini kan konon katanya ada survei kudune apa sampean suatu saat ketemu Huda iki nanti apa aku sing nyampekno aspirasi langsung dengan kementerian apa lewat sampean kan ngono. Iya dong. Kena Huda, wah itu solusi deh. Cocok itu. Ngono itu udah. Tapi untuk proyek Inpres kan udah nggak bisa apa. Loh, karena susah. Warga ning dhuwur. Kan ngumpung. Persoalan dimaksud masih ada kekurangan pembangunan jalan sepanjang 500 meter. Menurutnya, titik awal di pembangunan jalan yang anggarannya dari APBD bukan di titik awal di perbatasan Jalan Raya Nasional Blora Cepu, melainkan 500 meter ke utara dari titik Jalan Nasional Blora Cepu. Ini mungkin yang bisa ditarik kesimpulan, masih ada PR sisa, meskipun ruas jalan Cabak Bleboh dapat Inpres jalan. Artinya masih ada ruas jalan sepanjang 500 meter yang belum terbangun. Semoga ada solusi yang terbaik sehingga pembangunan ruas jalan Cabak Bleboh bisa tuntas. Sehingga dengan tuntasnya pembangunan ruas jalan tersebut, nanti aktivitas warga 3 desa, Janjang, Ngelebur, dan Bleboh jadi lancar. Dan multiplier efeknya akan luar biasa. Sementara itu, PLT Kepala DPUPR Nizamuddin Al-Huda ST ketika dikonfirmasi persoalan tersebut, menyatakan bahwa kenapa pembangunan ruas Cabak Bleboh tidak di pertigaan antara Jalan Nasional Blora Cepu menuju ke Bleboh, dikarenakan ruas jalan sepanjang 500 meter tersebut masuk anggaran dana Inpres jalan daerah dari pusat. Huda membenarkan jika dana IJD itu nanti direncanakan titik nolnya dari pertigaan Jalan Nasional Blora Cepu nyambung di ruas jalan yang saat ini dibangun dari dana APBD. Hanya dimungkinkan dana IJD itu nanti titik 100%-nya nyampe di titik nol Masjid Desa Bleboh. Sekali lagi, semoga ada jalan keluar, kekurangan pembangunan jalan hingga ke perbatasan Bojonegoro sepanjang 500 meter ada solusi terbaik. Demikian pemirsa ulas berita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Semua pihak berharap pembangunan jalan di Blora lancar dan segera selesai. Menjadi konsekuensi wajar memang jika selama pembangunan berjalan pasti aktivitas warga agak terganggu. Dan ini tentu mohon pengertiannya dari semua pihak. Karena ketersendatan itu sifatnya sementara dan demi menuju kebaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.